Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi tugas besar mata kuliah Intelijensi Artifisial dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Aradea STMT, yaitu AI with Netika dengan topik prediksi kelulusan mahasiswa. Presentasi ini merupakan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Diandra Ayuning Ramadanti dengan NPM 237006028 kelas B. Kemudian ada Sifah Nurizkiah, saya sendiri dengan NPM 237006065 kelas B. Selanjutnya ada Reina Luisa Pratiwi dengan NPM 237006169 kelas F. Bayesian Network. Bayesian Network atau Belief Network adalah model grafis yang menggambarkan hubungan probabilistik antar variabel dalam bentuk node dan panah. Setiap node mewakili variabel dan setiap panah menunjukkan hubungan sebab akibat. Bayesian Network terdiri dari node, itu variabel acak, kemudian edges, itu hubungan dependensi, kemudian ada conditional probability table atau CPT atau probabilitas bersyarat. Selanjutnya, cara kerja Bayesian Network. Pertama, menentukan struktur jaringan. Menentukan variabel mana yang menjadi penyebab atau parent dan variabel mana yang terpengaruh atau child. Kemudian yang kedua adalah menyusun CPT atau Conditional Probability Table. Setiap node diberi probabilitas berdasarkan prior knowledge, kemudian data training atau kombinasi keduanya. Ketiga, melakukan inferensi probabilistik. Ketika kita memberikan evidence pada satu atau beberapa node, Bayesian Network akan menghitung posterior probability pada node lainnya. Nah, untuk membangun dan menerapkan Bayesian Network secara nyata, diperlukan tools yang mampu membuat node variabel, menentukan struktur hubungan antar variabel, mengisi tabel CPT, melakukan inferensi probabilistik, dan mengupdate model berdasarkan evidence atau data baru. Netika adalah tools yang secara khusus dibuat untuk membangun Bayesian Network dan influence diagram. Selanjutnya adalah bagaimana cara menginstal tools Netika. Pertama, yaitu buka situs resmi Netika. Sebelumnya kita pilih dulu sesuai dengan spesifikasi window yang dipakai. Selanjutnya kita klik button untuk mendownload Netika. Setelah itu, hasil unduh akan terlihat seperti berikut. Dan lanjutkan proses instalasi. Kemudian pilih folder untuk menyimpan file Netika, lalu klik tombol unzip. Setelah itu, jika unzip berhasil dilakukan akan muncul pop-up seperti berikut. Selanjutnya, kita buka kembali folder yang telah dipilih tadi. Kemudian nanti akan membentuk folder baru, yaitu di sini Netika 701. Setelah dibuka, nanti akan ada beberapa folder dan file lainnya. Untuk membuka aplikasinya, kita pilih yang dengan nama Netika saja. Setelah itu, setelah Netika berhasil dibuka, akan muncul pop-up seperti ini ketika Netika dibuka. Nah, untuk menggunakan aplikasi versi gratis, kita klik tombol ini, Limited Mode. Unduh dan instalasi telah berhasil dilakukan dan Netika siap digunakan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan pengenalan lingkungan kerja tools di Netika. Yang pertama ada icon seperti ini, icon nomor 1 ini yaitu New Net dengan fungsi membuat jaringan baru atau Bayesian Network untuk analisis probabilistik. Yang kedua, ini icon yang kedua dengan nomor 2, ini open. Fungsinya untuk membuka file jaringan yang sudah ada, biasanya dengan ekstensi .neta.nepg atau .dne. Kemudian ini tools yang ketiga dengan icon seperti ini, itu save untuk menyimpan jaringan yang sedang dikerjakan ke file. Kemudian icon yang nomor 4, ini save case atau findings untuk menyimpan data kasus atau evidence yang telah dimasukkan ke jaringan untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian tools yang kelima, ini get case from findings, yaitu untuk mengambil atau mengekstrak data kasus berdasarkan temuan atau findings yang telah dimasukkan ke jaringan. Selanjutnya, yang keenam ini namanya undo. Undo ini untuk membatalkan atau mengembalikan tindakan terakhir yang dilakukan di jaringan. Kemudian icon yang ketujuh, tool yang ketujuh ini itu redo. Redo itu untuk mengulang tindakan yang sebelumnya dibatalkan dengan fitur undo. Kemudian tools yang ke-8 dengan
icon seperti ini itu adalah add nature node, yaitu untuk menambahkan node alami atau nature node yang merepresentasikan variabel probabilistik dalam jaringan. Selanjutnya tools yang ke-9 itu add decision node, yaitu untuk menambahkan node keputusan atau decision node yang merepresentasikan keputusan yang dapat diambil dalam jaringan. Tools yang ke-10 itu ada add utility node, untuk menambahkan utility node, yaitu node yang menyimpan nilai keuntungan, biaya, atau nilai preferensi dari suatu keputusan. Kemudian yang ke-11 ini namanya add link, yaitu untuk menambahkan tautan link atau hubungan antara dua node untuk menunjukkan pengaruh atau ketergantungan. Tools yang selanjutnya itu tools ini yang ke-12 ini untuk remove node table, untuk menghapus tabel probabilitas bersyarat atau conditional probability table atau CPT yang terkait dengan suatu node. Kemudian yang ke-13, tools yang ke-13 ini itu view atau edit table. Fungsinya untuk melihat atau mengedit tabel probabilitas bersyarat atau CPT dari suatu node. Selanjutnya yang ke-14 ini adalah normalize CPT probabilitas. Fungsinya untuk menormalkan nilai dalam CPT sehingga total probabilitasnya menjadi 1. Selanjutnya yang ke-15 ini namanya fill missing probabilities. Fungsinya untuk digunakan untuk mengisi otomatis probabilitas yang belum terdefinisi pada sebuah CPT. Selanjutnya yang ke-16 ini namanya relation learn from case. Fungsinya untuk memperbarui atau mempelajari hubungan probabilistik di jaringan berdasarkan data kasus yang dimasukkan. Ketujuh ini namanya randomize CPTS. Fungsinya untuk mengisi tabel probabilitas bersyarat dengan nilai acak biasanya untuk eksperimen atau simulasi. Yang ke-18 ini namanya equation to table. Fungsinya untuk mengonversi hubungan matematis atau persamaan antara node. Selanjutnya, yang ke-19 ini namanya CompileNet. Fungsinya untuk mengompilasi jaringan untuk mempersiapkan melakukan inferensi dan menghitung probabilitas. Yang ke-20 ini adalah update belief. Fungsinya untuk memperbarui keyakinan probabilitas pada jaringan berdasarkan temuan findings atau yang dimasukkan. Selanjutnya adalah 21. Yang ke-21 ini namanya remove case findings. Fungsinya untuk menghapus data kasus atau temuan yang telah dimasukkan ke jaringan. Yang kedua ini namanya absorb nodes. Fungsinya untuk menggabungkan satu atau lebih node ke dalam jaringan untuk menyederhanakan strukturnya. Kemudian yang ke-23 ini namanya report on net. Fungsinya untuk membuat laporan tentang jaringan seperti deskripsi node, hubungan, dan statistik. Selanjutnya yang ke-24 ini adalah help topics. Fungsinya untuk membuka dokumentasi atau bantuan tentang berbagai fitur di Netika. Kita lanjut ke persoalan kasusnya. Latar belakang masalah. Karena kami di sini mengusung topik prediksi kelulusan mahasiswa. Dengan latar belakang masalahnya itu kelulusan mahasiswa merupakan indikator penting keberhasilan akademik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Institusi pendidikan memerlukan sistem prediksi untuk mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko tidak lulus sehingga dapat diberikan intervensi yang tepat waktu. Rumusan masalahnya, bagaimana memodelkan hubungan probabilistik antara faktor-faktor akademik seperti kehadiran, pemahaman materi, nilai tugas, dan nilai ujian untuk memprediksi probabilitas kelulusan mahasiswa menggunakan Bayesian Network. Selanjutnya, langkah penyelesaian kasus akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diandra Ayuning Rabadanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Sipah yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai langkah penyelesaian kasus. Yang pertama, kami menentukan variabel yang relevan. Yang kedua, menyusun struktur Bayesian Network. Yang ketiga, mengisi Conditional Probability Table atau CPT di Netika. Yang keempat, melakukan inferensi menggunakan Netika. Dan yang terakhir, interpretasi dan rekomendasi. Kemudian di sini terdapat struktur network. Terdapat 6 node, yaitu kehadiran, pemahaman materi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nantinya di bawah ada kelulusan. Boleh di next. Kemudian di masing-masing node kita mengonfigurasi tabel dengan memasukkan nilai-nilai yang telah ditentukan. Di sini kami menggunakan pilihan change dan probability. Kemudian ada konfigurasi tabel di mana kita
mengonfigurasi masing-masing node. Seperti di sini contohnya kehadiran dengan pilihan change dan probability, kemudian ada state rendah, sedang dan tinggi dengan nilainya masing-masing. Dan juga ada pemahaman materi. Nah, karena kehadiran di sini berfungsi sebagai parent dari pemahaman materi, maka tabel kehadiran muncul di saat konfigurasi node pemahaman materi. Boleh di next. Kemudian di sini ada konfigurasi tabel nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, ketiga ini itu memiliki parent yaitu pemahaman materi. Oleh karena itu, tabel pemahaman materi muncul saat konfigurasi tabel ketiga nilai ini. Boleh di next. Kemudian yang terakhir ada konfigurasi node kelulusan. Di sini terdapat 27 kemungkinan dengan nilainya masing-masing. Dimulai dari state rendah, rendah dan rendah hingga state tinggi, tinggi dan tinggi. Kita langsung saja ke demo penggunaan aplikasi Netika. Pertama-tama buka aplikasi, kemudian di atas terdapat menu bar. Di sini klik File, New, kemudian Network untuk membuat file baru. Setelah itu akan muncul workspace baru, kemudian kita dapat melakukan save terlebih dahulu, misalnya prediksi kelulusan mahasiswa. Klik save. Kemudian di sini terdapat toolbar untuk menambahkan node, klik ini, kemudian drag ke workspace. Untuk mengonfigurasi tabel, kita dapat klik 2 kali, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Untuk nama dapat diisi dengan kehadiran, ini diganti dengan nature, ini tetap discrete, dan untuk menambahkan state seperti rendah, sedang, dan tinggi dapat ditambahkan di bagian kolom ini. Rendah, kemudian new, kemudian sedang, new, dan tinggi. Kemudian oke. Nah, maka akan tampil tabel seperti ini, sama dengan pada PowerPoint. Dan lakukan proses yang sama untuk menambahkan node lain. Di sini. Nah, kemudian untuk menghubungkan antar node, kita dapat menggunakan tanda panah ini yang untuk add link. Kemudian klik dan klik pada node dan sambungkan ke node lain. Lakukan yang sama pada node lain juga.
Nah, nantinya ini akan membentuk hubungan parent-child. Misalnya di sini kehadiran berperan sebagai parent dan pemahaman materi berperan sebagai child, yang nantinya akan saling berpengaruh. Nah, kemudian kita konfigurasi lebih lanjut, di mana klik 2 kali pada node kehadiran, kemudian pada bagian table kita klik, dan di sini kita akan mengisi nilai untuk tabel ini. Nah, seperti di sini, konfigurasi tabel kehadiran di sini berubah menjadi change, kemudian ini diubah menjadi probability, dan di sini diubah menjadi 0,2, kemudian ini 0,5, dan ini 0,3. Kemudian klik apply dan oke. Nah, maka nilai di sini akan berubah. Lakukan yang sama pada node lain juga. Di sini kami sudah terdapat nilai yang ditentukan. Di sini table, kemudian change probability. Nah, karena pada pemahaman materi ini memiliki parent kehadiran, maka saat konfigurasi tabel kehadiran juga akan muncul. Nah, pada bagian ini kita dapat set 0,7. Mohon maaf, tadi lupa untuk node kelulusan ini itu memiliki 3 parent, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Mungkin dapat diedit dulu. Itu dapat lakukan konfigurasi tabel, sehingga akan muncul banyak konfigurasi. Nilai yang digunakan pada konfigurasi tabel ini berdasarkan kira-kira dari kejadian nyatanya. Misalnya, apabila seorang mahasiswa memiliki nilai tugas yang rendah, kemudian nilai UTS dan nilai UAS-nya juga rendah, maka kemungkinan lulusnya juga akan kecil. Di sini kami menggunakan nilai 0,05 sebagai tingkat kemungkinan lulus dan 0,95 tingkat kemungkinan
tidak lulus. Karena tentu saja jika seorang mahasiswa memiliki kriteria rendah untuk semua nilai, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut tidak lulus. Begitu pula dengan apabila mahasiswa itu memiliki nilai tinggi pada semua aspek, maka tingkat kelulusan akan menjadi 0,098 dan tingkat ketidaklulusan akan menjadi semakin kecil. Di sini kami menggunakan nilai 0,02. Setelah itu, di sini pada bagian atas terdapat network, kemudian klik compile untuk mengcompile semua file. Nah, setelah mengcompile maka tampilan yang berbeda akan muncul. Nah, untuk melakukan tes, kita dapat mengklik node, kemudian klik kiri, enter finding, dan misalnya di sini kita ingin mengset kehadiran tinggi. Nah, jika seorang mahasiswa memiliki tingkat kehadiran tinggi, maka pemahaman materi mahasiswa tersebut kemungkinan besar akan baik, dan itu juga berpengaruh kepada aspek lainnya. Nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS mahasiswa tersebut kemungkinan besar akan tinggi juga, yang berpengaruh kepada tingkat kelulusan mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut pasti kemungkinan besar akan lulus. Kemudian kita dapat menghapus finding yang kita set sebelumnya, kita klik cases, kemudian ada remove findings. Nah, di sini kita coba set pemahaman materi, enter finding dengan cukup, kemudian nilai tugas yang sedang. Nah, maka nilai untuk node lain juga akan berubah apabila kita set di mana pemahaman materi seorang mahasiswa itu cukup dan nilai tugasnya juga sedang, maka kemungkinan kehadiran mahasiswa tersebut juga sedang dan nilai UTS, nilai UAS-nya juga sedang, dan berpengaruh kepada kelulusan di mana mahasiswa dapat hampir memiliki kesempatan 50-50 antara lulus dan tidak lulus, meskipun lebih besar nilai kelulusannya. Kita juga dapat remove findings. Nah, kita coba set yang kehadiran ini rendah. Nah, jika kehadiran mahasiswa rendah, maka pemahaman materi kemungkinan besar akan rendah, dan nilai tugas, UTS, dan UAS juga kemungkinan besar akan rendah juga, dan mahasiswa tersebut kemungkinan besar tidak lulus, dengan peluang 68,7% tidak lulus. Nah, jika dilihat dari semua test case sebelumnya, test case ini itu hampir mirip dengan kejadian nyata, di mana pasti seorang mahasiswa dengan nilai rendah kemungkinan yang aspek lain, maksud saya apabila seorang mahasiswa dengan kehadiran rendah, maka aspek lain juga kemungkinan akan bernilai kurang atau rendah, dan mahasiswa tersebut kemungkinan besar tidak lulus. Begitu pula jika mahasiswa tersebut memiliki tingkat kehadiran yang tinggi, maka aspek lain juga kemungkinan besar akan tinggi, dan tingkat kelulusan mahasiswa juga akan tinggi. Mungkin untuk demo aplikasi dicukupkan sekian. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian, ada kelebihan dan keterbatasan terhadap sistem ini. Yang pertama, untuk kelebihan sistem bidirectional inference, yaitu bisa reasoning maju dan mundur. Balikan D-nya. Kemudian terdapat kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan sistem yang pertama yaitu bidirectional inference, di mana bisa reasoning maju dan mundur. Kemudian interpretable, hasil mudah dijelaskan dan dipahami. Flexible, bisa diupdate evidence secara incremental, dan decision support, membantu identifikasi mahasiswa berisiko. Kemudian untuk keterbatasan sistem, yang pertama yaitu subjective probabilities. CVT berdasarkan estimasi, bukan data empiris. Kemudian static network tidak memperhitungkan perubahan temporal. Limited nodes versi gratis Netica dibatasi dengan 15 node. Dan yang terakhir no learning, yaitu tidak bisa automatic learning dari data. Nah, untuk saran pengembangannya, yang pertama yaitu kalibrasi CPT menggunakan data historis mahasiswa. Kemudian bisa menambahkan variabel lain, misalnya motivasi, sosial ekonomi, dan kesehatan. Dan kemudian implementasi temporal Bayesian network untuk tracking progress. Dan yang terakhir yaitu integrasi dengan sistem akademik untuk automatic evidence. Bisa next. Nah, untuk kesimpulan dari
presentasi kali ini yaitu Bayesian Network untuk prediksi kelulusan mahasiswa telah berhasil diimplementasikan menggunakan etika dengan 6 nodes. Sistem menghasilkan insight penting bahwa kelulusan mahasiswa memerlukan kombinasi faktor positif dan nilai ujian merupakan indikator kritis yang harus diperhatikan. Kemudian etika terbukti sebagai tools yang user-friendly dan powerful untuk pembelajaran Bayesian Network. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.